Anda mendengarkan Kupas Isu Dunia. Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Hal ini juga sudah disampaikan secara official oleh polisi Bern melalui media rilis mereka pada pukul 13.45 siang ini waktu Swiss. Pendengar sekalian, pada hari Kamis 9 Juni 2022, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Swiss mengumumkan bahwa putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yakni Emeril Khan Mumtaz, telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa pada hari Rabu 8 Juni 2022 pagi waktu setempat. Pengumuman tersebut mengakhiri pencarian Emeril yang akrab disapa Eril selama 2 minggu, terhitung sejak pertama kali dilaporkan hilang pada Kamis 26 Mei 2022. Hari itu, Eril hanya terbawa arus setelah berenang bersama adik dan temannya di Sungai Ar, di kota Bern, Swiss. Sang adik dan temannya berhasil selamat setelah ditolong oleh warga setempat. Namun, Eril tidak dapat menyelamatkan diri sehingga hilang terbawa arus Sungai Ar. Tempat ditemukannya jenazah di Bendungan Engehalt berjarak sekitar 5 km dari tempat hilangnya Eril. Lokasi kedua tempat tersebut berada di wilayah kota Bern yang merupakan ibu kota Swiss. Jenazah Eril dikabarkan tersangkut di pintu air bendungan dan kemungkinan besar terbawa arus setelah berada di dasar sungai. Mendengar informasi penemuan jenazah putranya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung mengambil cuti selama 10 hari dan terbang ke Swiss. Jenazah Eril akan pulang ke tanah air dan dimakamkan pada hari Senin 13 Juni 2022. Selama 14 hari proses pencarian, banyak warga Indonesia yang mengikuti perkembangan terkini dan berdoa untuk keselamatan Eril. Bahkan banyak netizen Indonesia yang memberikan review buruk terhadap Sungai Ar di Google karena dianggap telah mencelakai warga Indonesia. Aksi yang terakhir ini memang aneh, absurd, dan memalukan untuk menunjukkan simpati terhadap musibah yang menimpa Eril. Tapi, perhatian yang besar terhadap tragedi ini juga membuka mata kita tentang negara Swiss dan kondisi alam mereka. Pertama-tama mari kita kenali dulu negara Swiss. Swiss merupakan negara yang terkurung daratan dan berbatasan langsung dengan negara Eropa lain seperti Jerman, Austria, Italia, dan Prancis. Karena terkurung daratan, Swiss tidak memiliki lautan dan seluruh wilayahnya berada di pegunungan. Lokasinya berada di tengah benua juga membuat Swiss sebagai negara tertinggi di Eropa. Maksudnya berdasarkan ketinggian dari permukaan laut. Menurut sumber di internet, wilayah Swiss berada di ketinggian kira-kira 1230 meter di atas permukaan laut, bikin mereka jadi salah satu negara tertinggi di dunia. 1230 meter atau 1,2 km hampir sama dengan tinggi Gunung Batur di Bali. Ya, jadi bayangkan kalau di puncak Gunung Batur ada satu negara seluas Jawa Timur. Swiss juga merupakan tempat adanya pegunungan Alpen. Pegunungan ini punya tinggi 4,8 km atau 4.809 meter, menjadikannya yang tertinggi di Eropa. Karena dilalui pegunungan Alpen, Swiss dipenuhi oleh tebing-tebing tinggi dan terdapat banyak jurang. Mungkin kalian pernah lihat di TikTok atau YouTube yang menayangkan tentang keindahan alam Swiss. Nah, di sana banyak air terjun yang jatuh dari puncak bukit yang sangat tinggi, seolah-olah jatuh dari puncak gunung. Karena di sana yang namanya bukit, tingginya bisa lebih dari 1000 meter. Sama seperti tinggi gunung di Indonesia. Karena dipenuhi pegunungan tinggi dan bersalju, Swiss menjadi langganan tuan rumah Olimpiade musim dingin, kejuaraan ski, dan olahraga musim dingin lainnya. Tadi kita sudah membahas gunung, lalu bagaimana dengan sungai?
Sungai di Swiss juga tidak kalah ekstrim, meskipun kelihatan indah. Kita mulai bahas dari Sungai Aar, tempat anak Pak Ridwan Kamil meninggal. Sungai Aar ini mengalir dari geyser atau gunung es. Jadi saat musim panas, salju di gunung es itu mencair sehingga menambah jumlah air yang ada di sungai. Waktu Eril hanyut, Swiss sedang alami pergantian musim dari musim semi ke musim panas. Gunung es yang mencair bikin suhu air makin dingin dan arus sungai menjadi ganas. Saking derasnya, banyak warga lokal yang manfaatin arus Sungai Aar untuk surfing atau berselancar karena derasnya seperti ombak laut. Makanya, warga Swiss sendiri tidak berani untuk berenang pada bulan Mei dan Juni ini. Mereka pun heran kenapa Eril dan temannya bisa naik di Sungai Aar pas kondisi kayak begini. Setiap tahun, ada sekitar 46 kasus orang tenggelam di Sungai Aar, dan sebagian besar adalah turis asing. Selain Sungai Aar, ada banyak sungai lain di Swiss yang punya kondisi yang sama, seperti Sungai Rin, Sungai Limmat, Sungai Rus, Sungai Rhone, dan juga Sungai Tur. Tertarik pergi ke Swiss? Berikan komentar Anda.